Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan Ustadz Zaki. Bagaimana kemudian kita memaknai Lebaran ini agar kemarin kita yang namanya menahan lapar, menahan haus nggak sia-sia. Kita menjadi sosok yang baru dengan iman yang baru tentunya. Besok pada saat Hari Idul Fitri. Betul. Jadi di bulan Ramadan ini kan ya mudah-mudahan semua dosa, khilaf, salah kita dengan kita banyak-banyak beristighfar 1 bulan penuh tuh udah dihapusin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini kan diambil dari akar katanya ar-ramad. Ar-ramad itu kalau orang Arab ngelihat ada batu di tengah gurun pasir yang panas, terik, dia bilang hadar ramad. Ini batu yang panas banget. Jadi apapun yang nempel di atas batu itu udah pasti kebakar. Kertas nempel angus, daun nempel kebakar. Bahkan kalau kita pegang dengan tangan itu pasti melepuh. Itu makna dari ar-ramad. Artinya 1 bulan kemarin ini setiap kita memohon ampun atas beberapa dosa, yang Allah ampuni itu berlipat-lipat dosa. Kan beda nih dengan bulan-bulan yang lain ya. Betul, betul. Inilah kemuliaan di bulan Ramadan yang enggak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan dengan datangnya Idul Fitri kita kembali menjadi suci, kita menjadi pemenang, suci, bersih lagi gitu ya. Menang dari godaan hawa nafsu setan. Makanya kan kita bilang minal aidin wal faizin. Ini satu doa yang udah erat banget dengan terutama orang Indonesia ya. Minal aidin wal faizin gitu kan. Cuman kan kita mengartikannya mohon maaf lahir dan batin. Betul, padahal bukan ya Ustadz ya. Itu sebuah doa itu. Minal aidin adalah sebuah doa, ya Allah jadikanlah kami ini untuk kembali menjadi orang-orang yang bersih, orang yang suci. Wal faizin itu ya Allah jangan cuma dibersihkan kami ini, tapi jadikan kami orang-orang yang pemenang gitu loh. Baik. Sehingga kalaupun kami nggak ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, kita sudah menjadi pemenang gitu. Baik. Makanya sulit. Yang paling repot itu adalah maintaining, menjaga, betul, menjaga semua ibadah kita setelah bulan Ramadan, pasca berpuasa. Betul, betul. Itu PR yang paling berat dan ini yang sering kita lupa. Betul. Apakah kita kemudian masih terus berbuat baik seperti pada bulan Ramadan? Itu Karena dia. bulan Ramadan kan di depan mata ganjarannya itu ada begitu kan berlipat-lipat. Nah, ketika kemudian melewati Ramadan, apakah kita masih memiliki kesadaran untuk itu? Nah, nanti mungkin Ustaz bisa berikan pesan kepada masyarakat, tapi sebelumnya saya bawa Anda juga untuk bisa melihat kabar mudik yang juga akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari berbagai titik. Dari kapan disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi, Ustadz, memang sudah bisa tergambar begitu. Kita jadi tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang saat ini mudik berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk silaturahmi, berjumpa dengan sanak saudara, keluarga besar di kampung halaman masing-masing. Nah, yang pasti mungkin antara kita dengan tetangga kita, kita dengan saudara kita, lebarannya berbeda. Ada yang lebaran hari dan lebaran besok. Tapi yang pasti tidak memutus persaudaraan dan juga silaturahmi, Ustadz. Memang ini satu hal yang beberapa kali terjadi ya di Indonesia. Kalau kita flashback lagi ke belakang, ada beberapa hari yang mundur waktu itu di tahun 2011. Jadi lebaran itu harusnya tanggal 29, ibu-ibu udah nyiapin opor, semur, ketupat gitu kan. Nggak taunya lebaran jatuh tanggal 31. Jadi kan itu mundur 2 hari tuh. Betul, betul. Ini yang agak repot nih, diangetin lagi opornya gitu kan, diangetin lagi semurnya. Ya perbedaan ini sesuatu yang sudah menjadi hal yang biasa. Apalagi kita di Indonesia ini kan bagaimana hidup berdampingan. Ada yang namanya toleransi antar umat beragama, ada toleransi antar umat seagama. Dalam konteks ini adalah toleransi antar umat seagama. Bagaimana masing-masing organisasi punya penetapan tanggal Idul Fitri yang berbeda. Kemarin waktu saya lihat sidang isbat itu, setelah Bapak Menteri Agama menentukan tanggal Idul Fitri, beliau memberikan beberapa notis, diantaranya adalah tolong tetap muliakan orang yang masih berpuasa. Ya, betul. Kalau yang hari ini memilih untuk berlebaran, terutama sahabat-sahabat kita di Muhammadiyah ya. Yang perlu kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Waqala Nabi, beliau bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam umatku, termasuk dalam penentuan Idul Fitri ini adalah rahmat. Rahmat ini harusnya sesuatu yang memberikan banyak hikmah buat kita orang muslim. Ada proses belajar di dalamnya. Belajar untuk tidak saling membuli. Belajar untuk saling menghormati. Karena that's the real Islam gitu loh. Karena Islam itu dengan perbedaan yang ada justru bukan untuk saling saling berbeda,
tapi bagaimana satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bersama, jangan sampai nanti gara-gara beda hari lebaran nggak tegur-teguran gitu kan. Jangan sampai. Nah mungkin penutup singkat saja Iya, Ustadz, siap. bagaimana pesan pada masyarakat agar terus kita jaga ibadahnya, jangan kemarin aja kenceng waktu Ramadan, Betul. tapi besok-besok juga. Nah, makanya kenapa setelah bulan Ramadan nama bulannya bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Artinya selama 1 bulan kita dididik oleh Allah dalam pesantren Ramadan. Setelah itu ibadah yang kita lakukan secara istiqomah di bulan Ramadan harusnya kita maintaining, kita jaga. Kalau bisa harus lebih meningkat lagi. Itulah kenapa dinamakan bulan Syawal. Baik, Ustadz terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan pesan-pesan kepada masyarakat, dan juga besok selamat menunaikan ibadah sholat Idul Fitri bersama keluarga besar semuanya. Mohon maaf lahir batin juga, Ustadz. Baik.